Selamat pagi kepada para tim dosen dan tim asdos dari mata kuliah pengantar sistem operasi. Saya Teresia Tarianingsi dengan NPM 2306208810 dari kelas PSOB. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai demo tugas ketiga saya dari PSO ini. Oke, pertama saya menyimpor beberapa library yang dibutuhkan dalam program ini, seperti stdio.h, terus stdlib.h, terus petret.h, semapor.h, dan unistd.h. Nah, pertama, saya mendeklarasikan seluruh fungsi untuk thread, yakni ada supplier thread, buyer thread, dan seller thread. Masing-masing digunakan untuk menjalankan thread pada supplier, buyer, dan seller yang menerima sebuah argumen. Selanjutnya, saya mendeklarasikan dua variabel untuk pthread, supplier, dan seller yang nanti digunakan untuk membuat dan menjalankan thread yang digunakan pada fungsi supplier dan seller. Selanjutnya, saya menginisialisasi semapor untuk penjual, gudang kosong, gudang keisi, barang habis. Untuk penjual ini untuk notifikasi penjual kalau misalnya gudangnya ini sudah terisi. Gudang kosong ini untuk menotifikasi supplier kalau misalnya gudangnya ini perlu diisi kembali. Kalau gudang keisi ini nanti digunakan untuk menotifikasi buyer yang lain kalau misalnya gudangnya ini masih ada isinya. Kalau barang habis ini untuk menotifikasi sellernya kalau misalnya barangnya ini sudah habis, maka seller harus membuat pesanan ke supplier. Selanjutnya, saya menginisialisasikan variabel dan list yang dibutuhkan, yakni antrian pelanggan untuk melacak jumlah buyer yang tersisa, terus item indexing untuk indeks item-item unik yang ada di list gudang, stok ini untuk inisialisasi jumlah barang yang ada di gudang, besar gudang ini untuk kapasitas maksimalnya gudang, jumlah buyer ini untuk menandakan jumlah buyer yang ada, jumlah item pembelian ini jumlah item yang ingin dibeli oleh masing-masing buyer. Nah, gudang ini untuk sebagai penyimpan untuk barang-barang di gudang. Terus belanjaan ini sebagai list untuk mencatat barang-barang yang dibeli oleh masing-masing buyer. Pertama kita ke fungsi main. Di sini kita cek dulu apakah program ini sudah mendapatkan 3 argumen yang sesuai, yakni untuk besar gudangnya, jumlah bayarnya, dan jumlah item pembeliannya. Maka kalau misalnya enggak, maka dia akan masuk ke block if yang ini, di mana nanti program akan terminate dan mengeluarkan pesan error seperti ini. Selanjutnya, saya melakukan konversi masing-masing argumen. Kalau misalnya ternyata sudah sesuai itu argumen yang pemanggilan fungsinya, dia akan diparsing masing-masing argumennya. Kalau untuk argumen indeks pertama, dia akan masuk menjadi besar gudang. Argumen indeks kedua, dia akan menjadi masuk ke jumlah buyer. Terus argumen indeks ketiga, dia akan masuk ke
jumlah item pembelian. Kalau misalnya em, jumlah apa sih namanya? Jumlah bayarnya sudah dipindahkan, maka saya akan membuat inisialisasi antrian pelanggan. Jadi untuk validasi while loop-nya kalau misalnya antrian pelanggannya itu masih ada atau tidak gitu. Selanjutnya, saya memvalidasi inputan dari panggilan program apakah sudah sesuai pada rentang yang ditentukan atau tidak. Kalau misalnya besar gudangnya itu tidak sesuai atau misalnya kurang dari satu, maka dia otomatis akan mengeluarkan pesan error seperti ini. Kalau besar gudangnya juga lebih dari 10, sama dia akan mengeluarkan eh, apa tuh namanya? Pesan error seperti ini. Jumlah bayar yang minus dan jumlah item pembelian yang minus akan mengeluarkan pesan error. Jumlah bayar yang lebih dari 50 dan jumlah item pembelian yang lebih dari 100 akan mengeluarkan pesan error. Selanjutnya, saya mengalokasikan memori untuk menyimpan daftar-daftar barang yang dibeli oleh setiap buyer, yakni dengan melakukan alokasi memori dulu pada list belanjaan sebesar jumlah buyer, lalu nanti masing-masing belanjaan indeks ke I akan dialokasikan sebesar jumlah item pembelian. Selanjutnya, saya mengalokasikan memori list untuk gudang sebesar besarnya gudang yang telah diinput oleh user. Nah, lalu selanjutnya saya menginisialisasikan semapor untuk melakukan trading. Untuk gudang kosong saya inisialisasikan sebagai satu karena memang gudang awalnya memang kosong. Untuk sisanya seperti penjual, gudang keisi, gudang habis dan gudang habis, saya inisialisasikan 0 karena memang belum siap. Kalau untuk mutex, saya inisialisasikan 1 sebagai penguncinya. Lalu, saya menampilkan pesan kalau misalnya lagi dibuat trade seller dan trade buyer. Nah, lalu membuat trade seller dan supplier yang nantinya akan memanggil seller trade dan supplier trade dan sehingga menghasilkan eh, berjalannya trade, trading dan synchronization. Selanjutnya membuat thread untuk setiap buyer yang menyimpan thread di pelanggan dan ID buyer di ID pelanggan sejumlah dan sebesar jumlah bayarnya. Nah, untuk ID pelanggan ini, nah sebelum memanggil thread buyer, kita akan setting ID dari pelanggannya dengan misalnya di indeks 0 dia ID-nya 1. Indeks 1 ID-nya 2. Jadi kenapa ditambahin 1? Karena untuk memulai masing-masing ID itu dari 1 gitu. Lalu selanjutnya akan membuat thread masing-masing pelanggan indeks ke I yang memanggil um, thread buyer dan apa namanya, melibatkan pada ID pelanggan ke I gitu. Nah, ini untuk menunggu semua buyer yang udah selesai, maka kita akan uh, join gitu
dari dari masing-masing thread pelanggan. Dan kalau misalnya thread seller dan supplier udah selesai, kita langsung cancel aja si seller dan supplier. Nah, lalu kalau misalnya sudah selesai akan di print kalau misalnya seller dan supplier udah terminate. Setelah mereka seluruh thread terminate, akan ditampilkan seluruh belanjaan dari buyer. Nah, pertama akan di print daftar belanja buyer, lalu dibuat for loop 2 kali. Pertama untuk um, mengakses buyer keberapanya, lalu yang kedua untuk mengakses masing-masing item yang mereka belanjakan gitu. Lalu setelah itu kita bersih-bersih memori dengan melakukan free pada list gudang, lalu free pada belanjaan, tapi sebelum itu masing-masing belanjaan di dalamnya juga dilakukan bersih-bersih. Selanjutnya akan melakukan penghancuran seluruh semapor dan menyelesaikan atau terminasi program. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai thread untuk supplier. Di sini, thread supplier ini saya masukkan ke dalam while loop karena um, supaya saat mengisi ulang stok barang di gudang selama program ini masih berjalan dan thread ini masih berjalan, kalau misalnya masih ada permintaannya tuh bisa lanjut gitu. Nah, pertama, dia akan menunggu permintaan dari seller kalau misalnya gudangnya kosong. Lalu kita sleep dulu selama 1 detik, lalu kita print kalau misalnya supplier akan memasukkan beberapa item sebesar gudangnya gitu ke seller. Lalu mengisi gudang dengan item baru berdasarkan indeks-indeksnya. Nah, dengan cara melakukan for loop seperti ini, lalu pada gudang indeks ke I akan dimasukkan item yang pertama, kedua, pokoknya tidak dimulai dari nol. Selanjutnya akan dimasukkan um, pesan kalau misalnya sudah memasuk uh, item ke gudangnya seller. Selanjutnya akan memperbaharui stok gudang berdasarkan besar gudang yang telah diisi tadi. Setelah itu akan di-post atau dilakukan notifikasi ke seller kalau misalnya barang di gudang ini sudah terisi gitu oleh supplier. Selanjutnya, kita menjelaskan mengenai seller trade. Nah, untuk seller trade ini juga sama seperti supplier. Kalau misalnya ini dimasukin ke while loop seperti ini supaya kalau misalnya uh, buyer ingin meminta atau membeli sesuatu itu bisa berlaku terus-menerus gitu. Nah, kalau misalnya antrian pelanggannya sudah tidak ada, maka seller ini sudah terminasi gitu atau di break. Nah, lalu kalau selanjutnya supaya seller thread ini bisa berjalan, seller akan menunggu notifikasi dari supplier kalau misalnya barangnya ini sudah terisi. Kalau sudah di-post ke sini, maka akan di-print kalau misalnya barang tersedia untuk pembelian. Selanjutnya, kita notifikasi ke masing-masing buyer kalau misalnya barangnya ini sudah tersedia dan mereka bisa membeli. Nah, kalau misalnya stoknya habis gitu, kita akan lanjutkan ke blok yang ini. Jadi, seller akan menerima notifikasi kalau misalnya stoknya habis dari buyer. Lalu akan mengunci thread-nya. Di blok if yang ini,
seller akan memanggil thread supplier dan dengan notifikasi kalau misalnya gudangnya kosong. Maka nanti akan diisi lagi gudangnya melalui thread supplier. Selanjutnya, em, kita membuka kunci dari thread ini. Thread yang terakhir adalah thread buyer. Di sini saya menginisialisasikan masing-masing ID buyer yang sedang membeli dan item yang dibeli. Di sini ID-nya ini didapatkan dari buyer yang sedang memanggil thread buyer thread ini. Nah, di sini kalau misalnya uh, jumlah apa ya? Kalau misalnya jumlah item pembeliannya ini masih ada gitu ya, jadi pelanggan masih bisa membeli gitu untuk Walup yang ini. Nah, kalau misalnya dia udah lebih kecil atau jumlah item pembeliannya udah habis gitu ya, jadi otomatis eh, pelanggannya ini sudah tidak bisa berbelanja lagi. Maka dia sudah selesai berbelanja atau terminate. Maka kita akan kunci, lalu menurunkan antrian pelanggan, lalu kita buka lagi kunci thread-nya. Lalu kita keluar dari thread apa namanya, buyer ini untuk pelanggan dengan ID sekian yang dimiliki oleh buyer. Nah, di sini juga sama, kita wait dulu gudangnya, apakah dia ini sudah tersedia gitu barangnya, lalu kita kunci thread-nya. Kalau misalnya stoknya masih ada, maka kita akan ambil masing-masing item yang ada di list gudang. Jadi kita inisialisasikan kalau saya stoknya tuh dikurang-kurangin gitu nanti sampai gudang indeks ke nol gitu. Nah, lalu kita isi list belanjaan dengan ID yang dimiliki, namun di indeksnya kan berarti harus dikurangin satu gitu. Nah, terus item yang dibeli dinaikin juga sebagai indexing juga, yang berisi bahwa item belanjaannya itu berasal dari gudang yang telah diisi tadi, yaitu item ini. Terus printf itu untuk kayak notifikasi aja kalau misalnya buyer itu udah membeli item. Kalau misalnya stoknya habis, maka dia akan notifikasi ke seller kalau misalnya barangnya habis di sini. Lalu kita buka kunci thread. Nah, kalau misalnya ternyata stoknya ini masih lebih besar dari nol gitu ya. Nah, berarti kita kasih tahu kalau misalnya gudangnya ini masih keisi gitu. Lalu kita sleep 1 detik. Oke, kita akan melakukan demonstrasi pada program ini. Kita masukkan. Oke, berikut adalah masing-masing outputnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.